Lalu Bu Nali getem-getem sambil ngomong sebaliknya. Boleh saya kasih saran, Mas? Oh iya, kenapa kamu naik bis, kok nggak naik mobil? Sayang kan uang itu dibakar segitu banyak. Itu kan bisa dibeliin mobil. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman Millionaires Club? Kita ketemu lagi di season yang ketiga, episode yang pertama. Ceritanya begini, Bu Nali pulang ke rumahnya naik bis. Begitu turun di terminal, ya dia mampir ke warung. Di situ ada orang yang duduk di sampingnya. Lumrahnya orang yang merokok, dia tawari orang yang tidak dikenal dengan rokok. Rokok, Mas? Terus dia bilang, enggak, saya enggak merokok. Nggak tahu, mungkin orang ini lagi ada masalah. Lalu orang ini tanya, kamu merokok sudah berapa tahun? Udah lama ya, sudah 20 tahunan. Terus sehari habis berapa pak? Ya habisnya rata-rata antara 1 sampai 2 pak lah. 1 pak harganya berapa? 20 ribuan. Kadang-kadang dikasih kembalian. Mas, saya kasih saran ya. Kalau 1 hari kamu habisin 20 ribu, dikalikan 30 hari kamu merokok, berarti 600 ribu 1 bulan. Berarti 1 tahun kamu habiskan 7.200.000. Nah, karena Mas Bu Nali ini merokok sudah 20 tahun, berarti totalnya ada 144 juta. Sayang kan uang itu dibakar segitu banyak. Itu kan bisa dibeli mobil. Coba Mas, jangan merokok lagi. Bu Nali sambil mengangguk-angguk, terus dia tanya, Masnya kesini tadi naik apa? Ya aku naik bis sih. Oh ya, tujuannya kemana? Ternyata sama tujuannya. Lalu Bu Nali getem-getem sambil ngomong sebaliknya. Boleh saya kasih saran, Mas? Oh iya. Kenapa kamu naik bis, kok nggak naik mobil? Kan kamu nggak merokok. Harusnya uang itu kan bisa dipakai buat beli mobil kan? Rekan-rekan, saya tidak dalam rangka untuk mempromosikan kampanye rokok. Tapi inti dari cerita saya, banyak orang itu bisa mengatakan tapi tidak bisa melakukan. Kalau hanya ngasih saran saja, ya semua orang pasti bisa. Belum tentu apa yang dia sarankan, dia bisa lakukan. Saat saya masuk di bisnis seperti ini, maka saya memahami bahwa industri ini dikembangkan dari manusia untuk manusia. Prinsipnya adalah kita gunakan bisnis untuk membangun manusianya, bukan menggunakan manusia untuk membangun bisnis. Itulah sebabnya New Univision adalah sebuah support system yang menitik beratkan kepada perkembangan orangnya. Karena kita mengedepankan dengan yang namanya human technology. Jadi bagaimana Anda bisa bertumbuh lebih baik dari versi Anda sendiri. Kita semua sepakat masuk di bisnis ini adalah kita ingin mencapai impian kita. Tapi tentu saja yang namanya impian tidak lepas dari yang namanya tantangan. Selama saya menekuni industri network marketing kurang lebih sekitar hampir 29 tahun, sejak tahun 93 saya mengenalnya, hingga hari ini, saya semakin meyakini bahwa benar ketika kita ini bisa memahami orang lain dengan baik, maka Anda bisa membangun bisnis yang besar. Selama Anda tidak bisa memahami orang lain, maka bisnis Anda ya gitu-gitu aja. Nah, kita tahu bahwa kalau kita masuk menjadi pebisnis di Allianz, Anda mendapatkan 3 manfaat. Selain Anda dapat proteksi, Anda dapat cashback, dan Anda mendapatkan bisnis. Tapi kita perlu paham bahwa bisnis kita adalah bisnis berbasis manusia. Manakala kita tidak menyukai dan mencintai manusia itu sendiri dan memahami komponen-komponen yang akan membentuk kita menjadi manusia yang lebih bagus, maka Anda tidak akan pernah bisa memimpin, jangankan 1000 orang. 10 orang aja Anda semakin stres. Itulah sebabnya yang sering saya kritik kepada agen-agen asuransi pola lama, dia fokusnya hanya kepada uang. Dia tidak fokus kepada orang. Dia bilang, lebih baik saya jualan karena saya langsung dapat uangnya daripada saya ngurusi agen, ruwet pikiran saya. Memang teman-teman, membangun manusia itu ruwet.
Ya, tidak segampang kalau kita nerima uangnya. Kenapa? Karena Anda bisa memperbaiki orang lain, syaratnya adalah Anda harus beres dulu. Beresi diri Anda dulu, baru Anda bisa beresi lingkungannya, dan setelah itu Anda untuk membangun prinsip-prinsip membangun bisnis jaringan akan lebih gampang, karena semua dimulai dari diri kita. Ada 13 tantangan yang dialami oleh kita, dan 13 inilah yang akan membuat Anda besar ataukah jatuh. Yang pertama adalah karena kurang wawasan. Banyak sekali teman-teman masuk di bisnis ini nggak ngerti apa-apa, cuma jadi agen ngerekrut orang. Sudah jelas-jelas ada pedoman keagenan harus dipelajari, dia harus ikut training, tapi ya itu tadi, dia berlindung di balik kelemahannya, alasannya tidak tahu. Padahal perusahaan apapun, apalagi sebesar Allianz, pasti ada trainingnya. Tujuannya apa? Agar kita mempunyai wawasan yang luas. Support system kita pun yang didesain untuk berskala nasional bahkan internasional pun, itu juga sudah ada manual booknya. Tidak mungkin Anda tidak disediakan wawasannya. Tinggal kita mau belajar apakah tidak. Itu yang pertama, kurang wawasan. Tidak ngerti apa-apa. Leader nggak ngerti apa-apa. Pada waktu ada pengajuan klaim, nggak tahu. Ketika nasabahnya itu mau mencairkan uang, nggak tahu. Dan begitu saja dia melemparkan tanggung jawab itu kepada leader di atasnya. Dia pikir bahwa leadernya lebih tahu daripada kita. Padahal Anda akan mendapatkan guru manakala Anda siap untuk dipimpin. Guru Anda tidak akan tertarik kalau Anda tidak ngerti apa-apa. Kesungguhan untuk mau belajar itu penting. Yang kedua adalah kurangnya uang. Bisnisnya bagus, kemampuan berkomunikasinya baik, tapi ada saja penghalangnya. Setelah sebulan 2 bulan nggak ada hasil, lah mulai motivasinya turun. Jadi kalau ada agen ujian nggak lulus, ujian lagi nggak lulus, ujian lagi nggak lulus, dan kemudian dia berhenti, maka ketahuan motifnya. Omong kosong, dia mengatakan bahwa dia ingin menolong orang lain. Yang ada adalah dia hanya ngejar komisinya saja. Apakah Anda mau punya seorang leader yang hitung-hitungan uangnya lebih kenceng daripada memahami diri Anda? Kita di sini membangun bisnis bukan untuk sebulan 2 bulan, tapi untuk jangka panjang. Lah, kalau segala sesuatu diukur dari uang, Anda mau nggak punya istri atau seorang suami yang mengukur segala sesuatunya dari uang? Tapi tentu saja kekurangan uang ini harus dicari jalan keluarnya. Akhirnya mulai mereka meleot. Ya, mulanya enak-enak ngerjakan Allianz, tiba-tiba kena wereng, kena hama, ngerjakan yang lain. Saya tidak menyalahkan orang yang mengerjakan yang lainnya. Tetapi sesungguhnya, bukankah kita masuk di bisnis ini karena kendalanya, karena masalah uang? Kenapa justru itu dijadikan alasan? Uang itu sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita mau memahaminya. Dengan kita punya wawasan, dan kita akan tidak ada masalah dengan keuangan. Yang ketiga adalah masalah keluarga. Ya, masalah intern. Apakah dengan anak, dengan pasangan, atau dengan orang tua? Karena kita tahu menjalankan bisnis ini tujuannya adalah untuk mereka. Demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi justru mereka lah yang seringkali menghalangi orang untuk bisa bertumbuh. Kau perempuan yang lemah. Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Banyak sekali agen-agen saya yang berprestasi bagus, tidak bisa jalan hanya karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah cara pandang dengan pasangannya. Ada perbedaan prinsip di dalam memahami cara mencari uang. Sebagai laki-laki, kita menjadi imam dari keluarga kita. Tapi banyak sekali laki-laki yang takut dengan istri untuk urusan-urusan yang benar. Anda boleh kok takut sama istri kalau untuk urusan yang tidak prinsipil. Karena kau tidak mencintai aku lagi. Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma, kau Ani. Ya, yang keempat adalah takut sukses dan takut gagal. Ini yang aneh. Ya, takut untuk naik level. Memang paling enak itu adalah kita tidak naik levelnya, karena tidak ada konsekuensi akibat kita naik level. Risikonya lebih gampang diatasi daripada untuk mengejar kesuksesan. Tapi ada juga teman-teman itu yang takut gagal, takut ditolak. Punya daftar nama banyak, tapi nggak ngapa-ngapain. Rencana-rencana tok, yes, semangat 45. Tapi begitu ketemu daftar namanya, do nothing. Ya. Yang kelima adalah karena perbedaan pendapat.
Kita tahu bahwa bisnis kita ini tidak berisi satu orang. Ya, Anda ketemu dengan orang yang berbeda latar belakang, pendidikan, pengetahuan. Berbeda pendapat hal yang lumrah. Tetapi kalau harus pendapat Anda yang harus diakui, pendapat orang lain itu pasti salah, ini jadi masalah. Akhirnya organisasi itu jadi rapuh hanya karena berbeda pendapat. Wah, repot, nggak bisa memahami bahwa orang lain itu berbeda pemikiran. Inilah pentingnya Anda dilatih menjadi seorang pemimpin. Yang keenam adalah karena sulit dipimpin orangnya. Ada tipe orang yang senengannya itu single fighter, sulit dipimpin. Ya, padahal dia ingin punya organisasi yang besar. Bagaimana kita bisa memimpin orang kalau kita tidak bisa dipimpin oleh seseorang? Ketika mentor Anda mengatakan A, apakah Anda melakukannya? Ketika mentor Anda meminta Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, apakah Anda melakukannya? Ini bentuk sebagai yang namanya loyalitas, adalah Anda melakukan sesuatu yang mungkin tidak Anda mengerti, Anda mungkin tidak suka. Kau tidak setia. Pantas kau tidak pernah membalas surat-suratku. Dan meletakkan kepemimpinan di atas segalanya. Kenapa demikian? Karena kalau Anda mau jadi MDIT yang berisi para MDIT, maka sesungguhnya kita sedang membangun organisasi pemimpin yang berisi para pemimpin. Anda memimpin para pemimpin. Yang ke-6 tadi adalah satu bentuk kita susah untuk bekerja sama di dalam tim. Ada banyak orang itu yang rewel, sulit diatur. Ya. Diatur itu sulit gitu. Tapi dia maunya ngatur orang lain. Yang lebih parah adalah sulit diatur dan tidak mau ngatur orang lain. Nah, ini yang lebih mengerikan. Mari kita sukses bersama-sama. Oh ya, jangan lupa klik subscribe, klik tanda lonceng supaya Anda dapat notifikasi, dan subscribe itu gratis, dan share informasi ini jika berguna.